Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat dalam menyambut hari yang baru, yaitu hari Senin tanggal 4 April 2022. Dari Bukit Sion seperti biasanya kami akan menyampaikan firman Tuhan yang berpedoman dari bacaan harian Toraja, yaitu dari Keluaran 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami boleh menyambut hari yang baru dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami akan membaca, kami akan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan hidup kami sebagai orang-orang yang percaya. Ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama, yang akan kami renungkan bersama-sama pada saat ini, boleh menjadi bahagian dalam hati dan pikiran kami. Lebih dari itu, boleh mengubah hati kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Musa mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil, dan kau pasang lampu-lampunya di atas. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu ke emas suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya. Dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat, dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka, seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi, supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya, turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin, firman Tuhan. Dari pembacaan kita diberi satu tema,
pokok, yaitu kekudusan Allah. Berbicara soal kekudusan, itu berarti kita sedang membicarakan apa yang khusus, kita sedang membicarakan apa yang dipisahkan, apa yang suci. Kekudusan Tuhan itu tidak dipisahkan dengan kekudusan hidup orang-orang yang percaya. Dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 2 mengatakan, "Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Nah, perintah inilah yang kemudian menjadi benang merah, sehingga Tuhan berfirman kepada Musa supaya bangsa Israel mendirikan kemah suci untuk Tuhan, atau kemah pertemuan antara Tuhan dengan umatnya. Nah, kemah suci yang akan didirikan oleh orang-orang Israel itu bukan hanya didirikan begitu saja. Akan tetapi ada aturan, ada perintah-perintah Tuhan kepada orang-orang Israel melalui Musa. Perabotan-perabotan yang harus diletakkan di dalam kemah suci itu haruslah sesuai dengan perintah oleh Tuhan, ditempatkan di tempat yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Setelah semua selesai diletakkan, Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengambil minyak urapan dan mengurapi kemah suci dengan segala apa yang ada di dalamnya. Kemudian ia menguduskan tempat itu. Juga Musa disuruh untuk mengurapi mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya yang ada di dalamnya. Kemudian ia menguduskan mezbah itu. Bahkan lebih dari itu, Musa juga disuruh untuk mengurapi bejana pembasuhan itu dengan alasnya. Dan dengan demikian, Musa harus menguduskannya. Dari bagian-bagian ini dalam pembacaan kita, sebenarnya menjadi tanda bahwa betapa kudusnya Tuhan yang disembah oleh orang Israel itu, sehingga tempat kemah suci, tempat kemah pertemuan itu harus kudus. Betapa kudusnya Tuhan kita itu. Ketika semuanya setelah selesai, Musa menguduskan kemah suci ini. Kemudian Musa disuruh untuk menyuruh Harun dan anak-anaknya supaya datang ke pintu kemah suci itu, supaya Musa membasuh mereka dengan air, dengan tujuan bahwa Musa dan anak-anaknya dapat kudus, dan Musa dapat memegang jabatan imam bagi Tuhan. Dan dengan demikian anak-anaknya dapat menjadi keturunan yang memegang jabatan imam untuk selama-lamanya. Dalam bacaan kita, kemah suci yang adalah kemah pertemuan antara Allah dengan umatnya, tanda kehadiran Allah kepada umatnya, memperlihatkan bahwa betapa rindunya Tuhan mau bertemu dengan umatnya. Kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah ditebuskan, orang-orang yang sudah dikuduskan di dalam Kristus Yesus, dalam surat 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah
Tubuh kita adalah bait Allah, tempat kediaman Allah, tempat Allah berkarya. Jadi, dalam pembacaan kita, kemah suci yang adalah baik, tempat Allah bertemu dengan umatnya, dan sekarang kita yang adalah sebagai orang-orang yang percaya, tubuh kita itu adalah tempat Allah, tempat kediaman Allah, tempat Allah berdiam di dalam kita. Bapak Ibu, Tuhan mau kita umatnya untuk hidup kudus, sama seperti Dia yang kudus. Tuhan mau bait Allah yang adalah tubuh kita ini, tubuh kita itu tetap kudus. Harus dijaga kekudusannya. Kekudusan hidup dinyatakan dalam kehidupan kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Semoga Tuhan menolong kita bagi setiap kita yang sungguh-sungguh untuk mau hidup kudus, sehingga kita selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, Bapa yang sungguh amat baik bagi kami, Bapa yang sungguh-sungguh mengenal hati dan kerinduan kami. Selaku orang-orang yang telah dibenarkan dan yang telah dikuduskan di dalam Kristus, kami selalu merindukan untuk tetap senantiasa hidup dalam kekudusan, hidup dalam berkenan di hadapan Tuhan. Namun, banyak hal yang dapat menghalangi kami untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Baik itu dalam perkataan kami, baik itu dalam perbuatan dan tindakan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami kembali jatuh ke dalam dosa. Sehingga kami sangat menyadari hal itu dan kami sangat sungguh betul-betul membutuhkan pertolongan Tuhan sehingga kami tetap hidup layak di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, tolonglah kami, berkatilah kami dalam menjalani dan mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, yang merupakan tugas dan tanggung jawab kami, berikan kami kekuatan, kesehatan dalam mengerjakan semuanya itu. Sehingga apa yang menjadi kerjaan kami sepanjang hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap rencana kami sepanjang hari ini, Tuhan yang menolong kami dalam melakukan semua itu. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.